Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitria Ananda Faisal dengan NPM 2021020264. Saya dari Hukum Tata Negara kelas B, ingin mempresentasikan filsafat hukum Islam. Materi yang akan saya bawakan adalah sifat dan karakteristik hukum Islam. Yang pertama ada sempurna. Sempurna artinya utuh atau lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk umum dan mengglobal permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng. Nas membuat prinsip-prinsip hukum terperinci atau konkret dan teknis. Misalnya permasalahan peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Yang kedua adalah elastis. Elastis berarti sifat dan karakteristik hukum Islam yang mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal mulanya, lentur dan luas. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhan maupun hubungan interaksi sesama manusia, juga tuntutan mengenai kehidupan manusia di dalam dunia dan akhirat. Hukum Islam memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, syiasah, dan bidang-bidang lainnya. Yang kaku atau beku, atau keras atau memaksa. Yang ketiga ada universal. Universal berarti umum, berlaku untuk semua orang atau seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi, "Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta dan alam. Dan kami, Allah, tidak mengutus kamu, Muhammad, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya." Surat Al-Saba ayat 28. Kedua ayat Al-Quran di atas menyatakan bahwa syariat yang dibawa Nabi Muhammad bukanlah dikhususkan oleh orang Arab saja, melainkan berlaku untuk seluruh umat manusia yang beragama Islam di seluruh dunia. Yang keempat ada dinamis. Dinamis dalam KBBI dijelaskan makna dari dinamis ialah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan yang sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar pokok itulah yang menjadi sumber kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam, sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia memperhatikan beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Adapun sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam, yang kesatu meniadakan kepicikan, dua menyidikkan tugas, yang ketiga mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur, yang keempat memperhatikan kemaslahatan, yang terakhir ada sistematis. Dalam syariat Islam bersifat sistematis artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara satu dengan lainnya secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan lainnya. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat "tetapi jangan berlebih-lebihan". Dengan demikian pula,
Dengan lembaganya, pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan. Tidak akan memberikan hukuman rajam bagi perzina dan kebiasaan. Di materi ini pula ada hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Al-Satibi menyatakan bahwa ta'abudi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukhalaf dari perintah-perintah hawa nafsunya atau hawa, agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah atau secara terpaksa. Sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya. Bersifat ta'abudi, lebih jelasnya ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni. Artinya, maka ide atau konsep yang terkandung dalamnya tidak dapat binar atau suprarasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Contohnya, sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah mencium batu Hajar Aswad. Melihat hal itu, berucaplah Umar radhiyallahu anhu, "Kamu hanyalah sebuah batu, jika niscaya tidak akan aku lakukan hal ini." Yang terakhir ada sifat ta'akuli. Kedua ini merupakan bentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar atau rasional. Maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilal dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat ada maslahat atau mudarat terkandung di dalamnya. Semua dilarang karena ada kemudaratan di dalamnya, dan perintahnya karena ada maslahat di dalamnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.